silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Sri Pak. Oh, anaknya Bu namanya siapa? Dengan Abdul Pak, nama anak saya Pak. Abdul. Oh ya, kenalkan nama saya Deki Bu. Saya petugas gizi Puskesmas Muara Kedang. Oke Bu, anaknya diukur dulu ya. Anaknya sudah bisa berdiri? Sudah Pak. Oke, karena umurnya di atas 2 tahun, sudah 2 tahun, berarti kita boleh ukurnya berdiri ya Bu ya. Iya Pak, ini anak saya Pak. Oke, taruh di sini Bu, anaknya berdiri sini, kakinya mundur ke belakang. Ya, kakinya ke belakang di sini. Ibunya bantu saya tahan di perutnya ya, tapi jangan ditekan ya Bu ya. Iya Pak. Oke, pastikan dia lurus Bu ya. Oke, kita pesan dulu Bu ya. Oke, sudah tidak lurus. Kita kunci. Oke, sudah Ibu. Pegang dulu anaknya Bu ya. Terima kasih, Kita baca Pak. dulu Bu ya. Oke. Oke, panjang badannya atau tinggi badannya ini 75 cm Bu. Oke Ibu, tadi sudah kita ukur tingginya, sekarang kita ukur beratnya Bu ya. Iya. Anaknya dibaringkan aja di sini Bu. Oke. Kepalanya di mana Pak? Terserah Bu, yang penting baring di sini. Ya, pelan-pelan ya Bu ya. Oke. Oke. Oke, sudah ada hasilnya Ibu. Berat badannya 7,8 kg. Iya, terima Oke, kasih silakan, Pak. Ibu. Oke. Oke Ibu, tadi kita sudah melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan anak Ibu. Berat badannya tadi 7,8 kg. Tinggi badannya atau panjang tinggi badannya itu 78 cm. Jadi berat badannya ini bagus nih anaknya nih. Si anak Abdul bagus nih Bu. Dan sudah ada kenaikan sejak dari keluar rumah sakit kemarin Bu. Kalau berat badan menurut umurnya ini Bu, berat badannya masih kurang. Tapi ini bisa kita tingkatkan nanti. Tujuannya kita di sini kan kita diskusi buat untuk meningkatkan juga berat badannya. Terus kalau tinggi badannya dia maksudnya pendek Bu. Nah, nanti kita sama-sama kita perbaiki asupan gizinya, asupan makannya supaya bisa mengejar ketertinggalannya ya. Oh, Oke. iya Pak. Iya, iya. Terus kalau berat badan menurut tinggi badannya dia sekarang sudah maksudnya gizi kurang. Kalau kemarin kan sebelum masuk rumah sakit kan gizi buruk. Sekarang gizi kurang. Ada peningkatan nih. Harapannya kunjungan selanjutnya kita bisa anaknya kembali status gizinya normal. Oh, iya Pak. Gimana Bu, sudah paham? Iya, paham Pak. Baik Bu, kita sudah perkenalan tadi. Sekarang kita boleh timbang anaknya. Iya, Berat siap Pak. badannya sama tinggi badannya kita ukur. Iya, Boleh? siap. Boleh Pak, siap. Oke. Mari Bu, kita ke sana. Iya. Jadi ada yang bisa saya bantu Kak Bu? Iya Pak, ini anak saya Pak kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi kami ini sudah pulang dari rumah sakit Pak, disuruh kontrol ke puskesmas. Oh gitu. Oke, terus? Kemarin dikasih makanan tambahan dari rumah sakit Pak. Dibilang dokter itu namanya F100. Jadi sudah saya kasihkan ini Pak selama 5 kali sehari. Dokter suruh kasih 180 cc dan ini sudah habis. Saya ingin melihat berapa timbangan anak saya sekarang Pak setelah diberi makanan tambahan dari rumah sakit. Oke. Jadi disuruh dikasih susu ya Bu ya, F100 ya dari rumah sakit. Oke Bu, tadi Ibu mengatakan pulang dari rumah sakit Ibu diberi F100 ya Bu ya, 5 kali pemberian. Itu setiap kali pemberiannya dihabiskan nggak Bu? Cuma susah Pak, kalau siang habis, pada malam hari anak saya cuma bisa menghabiskan 80 mili Pak, 100-nya sisa. Oh gitu. Selain itu ada diberi makanan lain nggak Bu? Ada Pak, ya makanan keluarga, makanan di rumah, makanan lembek gitu Pak, saya kasihnya. Makanan lembek Bu ya. Kalau riwayat ASI-nya Bu? Riwayat ASI Pak, anak saya minum ASI sampai 6 bulan. Terus? Kemudian setelah itu
saya beri bubur instan. Sekali makan paling ya cuma 2-3 sendok aja Pak, nggak pernah makan banyak. Terus Kemudian setelah umur 6-8 bulan, dia hanya saya kasih bubur beras saja Pak, nggak ada tanpa makanan tanpa tambahan yang lain, hanya bubur beras saja yang saya kasihkan. Itu 3-4 kali sehari, paling cuma 2-3 sendok aja Pak, nggak pernah habis banyak. Kemudian pada saat dia umur 11 bulan Pak, itu mulai saya kasih nasi lembek dengan lauk dan sayur. Itu juga nggak banyak, kalau dia minta saya kasih, kalau nggak minta ya nggak makan. Jadi adiknya sekarang sudah makannya makanan lembek ya Bu ya? Iya Pak. Terus tadi susunya dihabiskan semua kecuali yang malam. Iya. Kalau snacknya Bu ada dikasih enggak dia? Dia nggak suka Pak. Oh, nggak suka snack. Iya, cuman kalau makanan yang saya masak untuk sama-sama kami makan di rumah itu kadang dia mau, kadang juga tidak. Jadi lebih sering dia tidak makan Pak. Itu makanan yang kemarin setelah keluar dari rumah sakit, makanan yang digunakan itu yang diberikan Ibu campurannya apa aja Bu? Ya cuman lauk sama sayur Pak. Lauk sama sayur. Ya. Bagus sekali Bu, pasti ibunya adiknya bisa menghabiskan susunya yang dikasihkan dari rumah sakit. Sekarang dari minggu kemarin sampai sekarang itu ada kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan adiknya, artinya tandanya adiknya cukup asupannya. Nah, tinggal kita, ibunya sudah bagus, sudah memberi makanannya. Nah, sekarang kita masuk ke pemberian makanan pada anak. Pemberian makanan pada anak. Nah, saya nanti menunjukkan gambar, nanti ibu yang menyebutkan ya. Iya Pak. Oke. Nah, di sini ada gambar apa ini Bu? Gambar cuci tangan Pak. Oke, ada gambar cuci tangan. Terus ini ada panah apa Bu? Yang mana Pak? Panah ini mengarah ke gambar apa ini Bu? Ibu dan ayah. Nah, ibu dan ayah lagi ngapain ini Bu? Lagi penyet-penyet nasi Pak Oh, kayaknya. nasi. Oke. Kalau ini Bu? Ibu dan anak Pak. Ibu sedang menyuapi anaknya makan. Oke. Ini terus ada gambar cuci tangan lagi. Tapi panahnya balik nih Bu. Ini ada apa Bu? Oh, anaknya habis buang air besar itu Pak. Oh gitu. Panahnya mengarah ke Cuci tangan. Oke. Ini ada apa Bu? Gambar Pak. Panahnya mengarah ke mana? Cuci tangan Pak. Jadi dari gambar ini kira-kira nih pengertiannya apa nih Bu? Kita Harus mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan untuk anak. Oke. Terus Kemudian mencuci tangan sebelum memberi makan anak Pak. Oke, bagus Bu. Terus yang ini? Kemudian setelah membersihkan kotoran anak harus mencuci tangan. Oke. Terus? Kemudian setelah buang air besar atau dari jamban kita harus mencuci tangan Pak. Oke, benar sekali, bagus ibunya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Selama ini ibu udah pernah lakukan ini Bu? Jarang Pak. Oh, jarang. Oke, jadi dari sekarang kan sudah ngerti nih. Iya Paham Pak. kan? Berarti dari 4 ini kita harus Rajin mencuci tangan rajin Pak. mencuci tangan. Apalagi kita masa pandemi gini kan, kita harus rajin-rajin apalagi di keluar ya, apalagi punya anak bayi. Gitu. Nah, tadi ibunya sudah bagus, berikan makanannya untuk anaknya, terus berikan susunya untuk anaknya. Nah, sekarang di dalam makanan itu ada yang kita sebutkan itu ada namanya 4 bintang Bu. Oke, nanti saya seperti tadi Bu ya. Iya Pak. Nah, seperti tadi saya akan menunjukkan gambarnya, nanti ibu yang menyebutkan jenis makanannya. Iya Oke? Pak. Yang pertama ini ada gambar apa ini Bu? Itu ubi Pak. Ya. Jagung. Ada roti. Ini Beras Pak. oh, ada beras. Nah, ini namanya makanan pokok Ibu. Nah, makanan pokok ini masuk bintang yang pertama ya, bintang yang pertama. Terus yang kedua, ini ada apa Bu?
Itu ada ayam Pak, paha ayam. Itu udang. Ikan Pak. Tahu, telur. Oke. Ini termasuk makanan sumber protein. Nah, untuk adik-adiknya, kalau adiknya lagi habis sakit ini kan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak nih, bagus nih Bu. Yang ini termasuk di bintang yang kedua. Nah, bintang yang ketiga ini Bu, apa nih? Kedelai, Ya, kacang merah, kacang tanah, Oke. kacang polong itu Pak. Ya, ini termasuk sumber kacang-kacangan. Dan ini usahakan di setiap kali makan ada. Dan ini bintang ketiganya. Nah, lanjut Bu, bintang yang keempat. Ini ada apa Bu? Sayur Pak, Nah, kalau ini, buah-buahan. nah, buah-buahan. Nah, tadi yang Ibu memberikan makanan kepada adiknya itu dari 4 kelompok ini yang mana ada yang ada Bu? Kalau misalnya makan nasi Mhm. sama sayur Sayur mungkin. tadi ya. Kalau sudah ada ikan, Mhm. ya ikan aja Pak, nggak pakai telur lagi. Nanti makan selanjutnya baru saya kasih telur sama sayur. Misalnya pagi tadi makan sayur sama telur, ya nanti siang makan sayur sama tahu aja gitu Pak, seadanya Pak. Gitu. Jadi yang ini kalau ada nasi, ada sayur sama ikan, berarti masih nggak ada Nggak ada kacangnya Pak. kacang-kacangannya. Berarti itu sudah bagus Bu, sudah bagus, Ibu sudah bisa memenuhi 3 bintang nih, 3 bintang. Jadi untuk kedepannya nih saran dari kami, kita penuhi untuk yang bintang keempatnya, ada sumber kacang-kacangannya ya. Oh, Boleh? iya Pak. Iya Pak. Sepakat Ibunya? Iya Pak. Oke, kalau Ibu sepakat, dari hasil Ibu tadi, susu yang diberikan dari pihak rumah sakit Iya. itu tetap diteruskan. Nanti kami ajarkan cara pembuatannya, Iya Pak. dan Ibu nanti terus konsumsikan di rumah Iya ya. Pak. Nah, terus makanannya juga nanti harus 4 bintang ya. Insya Allah Pak, saya Sama usahakan. ya, kita usahakan. Nggak apa-apa, pelan-pelan Bu. Kalau nggak ada yang kacang-kacang yang mahal, ada tahu tempe boleh. Kalau nggak ada daging, telur boleh gitu. Terus yang paling penting juga tadi apa? Yang tadi kita harus rajin cuci Cuci tangan Pak. Oke, cuci tangan.